Aturan Kramer untuk mencari solusi SPL. Aturan Kramer. Dalam bidang aljabar linear, aturan Kramer merupakan formula yang dipakai untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan menggunakan determinan dari matriks yang terbentuk dari koefisien dan konstanta masing-masing persamaan di sistem tersebut. Jadi di sini diberikan suatu sistem persamaan AX sama dengan B. Dengan B1, B2, B3 sampai dengan Bn ini diketahui. Dan ditanyakan apa X1, X2, X3 sampai dengan Xn-nya. Jadi di sini kita ingin mencari X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Maka terlebih dahulu kita membuat X1, X2, X3 sampai dengan Xn ini berdiri sendiri di sebelah kiri. Caranya yaitu kita kalikan dengan inverse A. X1, X2, X3 sampai dengan Xn dikali dengan A inverse ke ruas kiri, begitupun dengan sebaliknya. Jadi ini di ruas kiri saling menghilangkan menjadi matriks identitas. Matriks identitas dikali dengan vektor kolom X1, X2, X3 sampai dengan Xn, hasilnya tetap vektor kolom yang sama, yaitu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. Berarti solusinya itu vektor kolom X1, X2, X3 sampai dengan Xn sama dengan H inverse vektor kolom B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Jadi sekarang kita bisa memanfaatkan formula ini untuk menggantikan si A inverse. Misal kita kali baris ke J ini dengan vektor B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Jadi kita akan mendapatkan Xj sama dengan seperdeterminan A dikali B1 C1J ditambah B2 C2J sampai dengan Bn Cnj. Jika kita perhatikan lebih lanjut, Xj ini mirip dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke J atau dengan determinan A. Jika kita bandingkan determinan A ini dengan Xj ini, maka perbedaannya itu terletak di entry-entrynya. Kalau di Xj, itu entry-nya B1, B2 sampai dengan Bn. Sedangkan di determinan A, itu A1J, A2J sampai dengan ANJ. Si A1J ini A2J sampai dengan ANJ merupakan kolom ber-J dari matriks A, sedangkan B1, B2 sampai dengan Bn adalah vektor kolom B1, B2, B3 sampai dengan Bn. Berarti Xj ini juga menghitung determinan juga. Determinan dari matriks yang diperoleh dari matriks A dengan cara menukar entry-entry determinan A dengan entry-entry determinan Xj. Di sini kita mengganti kolom A dengan vektor B. Matriks yang didapat dengan mengganti kolom ke J dengan matriks A dengan kolom B1, B2, B3 sampai dengan Bn itu akan disebut sebagai matriks AJ. Berarti Xj bagian ini bisa dituliskan dengan determinan AJ. Sehingga kita mendapatkan solusi Xj sama dengan determinan AJ per determinan A. Sebagai contoh, di sini kita punya SPL AX sama dengan B dan ditanyakan X1, X2, dan X3. Menurut apa yang kita dapat tadi, maka X1-nya adalah determinan A1 per determinan A. Demikian juga dengan X2 adalah determinan A2 per determinan A. Dan X3 adalah determinan A3 per determinan A. Langsung saja ke penyelesaiannya. Jika kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua, maka determinannya adalah
3 dikali minus 8 ditambah 6. Minus 8 ditambah 6 ini didapat dengan mencoret baris kedua dengan kolom kedua. Jika kita mencoret baris kedua dengan kolom kedua ini, maka kita akan mendapatkan determinan 2, minus 2, 3, minus 4. Jadi, hasilnya itu 3 dikali minus 8 ditambah 6 sama dengan minus 6. Kemudian, kita hitung determinan dari matriks A1. A1 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom pertama dengan kolom 1, 2, 3. Kolom ini 1, 2, 3. Jadi, lalu kita coret kolom kedua dengan baris kedua. Jadi menghasilkan 1, 3, 3 minus 4. Jadi 3 dikali minus 4 dikurang 9 sama dengan minus 39. Selanjutnya A2. A2 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom kedua dengan kolom 1, 2, dan 3. Di sini 2 dikali minus 8 ditambah 6. Minus 8 ditambah 6 ini didapat dari mencoret baris pertama dengan kolom pertama. Jadi kita mendapatkan 2, 2, 3, minus 4. Terus dikurang 2 dikali 6 ditambah 2. 6 ditambah 2 ini juga didapat dari mencoret baris ketiga dengan kolom pertama. Jadi kita mendapatkan 1, 2, 3, dan 2. Jadi hasilnya adalah minus 20. Selanjutnya adalah A3. A3 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom ketiga dengan kolom 1, 2, 3. 3 dikali 6 tambah 2. 6 tambah 2 ini didapat dari mencoret baris kedua dengan kolom kedua. Jadi kita mendapatkan 2, 1, minus 2, dan 3. Jadi hasilnya itu 24. Jadi sekarang kita sudah mendapatkan A1, A2 dengan A3. Selanjutnya kita akan mencari X1, X2 dengan X3-nya. Dengan cara mencari X1 itu determinan A1 per determinan A. Jadi determinan A1 tadi itu adalah minus 39 dengan determinan A adalah minus 6. Jadi minus 39 per minus 6 sama dengan 39 per 6. Selanjutnya S2 determinan A2 per determinan A. Dan determinan A2 tadi ini adalah minus 20. Jadi minus 20 per minus 6. X3 itu tadi kita dapatkan determinan A3-nya 24. Jadi 24 per minus 6 sama dengan minus 24 per 6. Setelah kita mendapatkan X1, X2 dengan X3, selanjutnya kita buktikan apakah hasilnya ini sudah benar, bahwa X1, X2, X3 yang kita dapat merupakan solusi dari persamaan. Nah, caranya itu kita substitusi hasil dari X1, X2 dengan X3 ini ke persamaan yang ini. Jadi seperti ini hasilnya. Dan ternyata setelah dibuktikan sudah benar. Selanjutnya, kita akan menggunakan aturan Cramer untuk mencari solusi dari SPL. Di sini kita sudah memiliki SPL. Dan kita akan mencari X1, X2, X3, dan X4. Langkah pertama yaitu
Kita ubah SPL tadi menjadi sebuah matriks seperti ini. Langkah selanjutnya, kita mencari determinan A. Karena di matriks ini tidak memiliki nol, maka kita perlu membuat beberapa angkanya ini menjadi nol dengan cara minus 1 dikali baris ketiga ditambah dengan baris pertama. Jadi hasilnya seperti ini, 0, minus 5, minus 1, 0. Nah, bagaimana di sini bisa menjadi 0? Caranya itu, minus 1 di baris ketiga ini dikali dengan minus, kemudian dijumlahkan dengan yang ada di baris pertama ini. Jadi di sini 0. Begitupun selanjutnya, sini dikali dengan minus 1, kemudian dijumlahkan dengan minus 4 ini. Jadi hasilnya itu minus 5. Selanjutnya, kita ingin membuat minus 5 ini juga menjadi sebuah 0 atau angka 0. Jadi kita kali minus 5 dengan kolom ketiga, kemudian dijumlahkan dengan kolom kedua ini. Jadi minus 5 dikali minus 1 itu 5, kemudian dijumlahkan dengan minus 5, jadi hasilnya 0. Jadi sini kita tuliskan 0. Selanjutnya minus 5 dikali dengan 7, jadi minus 35, kemudian dijumlahkan dengan minus 1, jadi hasilnya itu minus 36. Seperti di sini. Begitupun seterusnya. Selanjutnya kita ingin menolkan 2 dengan minus 1 ini, yaitu caranya minus 2 dikali baris keempat ditambah baris kedua. Dan untuk menolkan minus 1 ini, yaitu baris keempat ditambah baris ketiga. Dan hasilnya seperti ini. Nah, untuk mempermudah lagi mencari determinan A-nya, kita lakukan ekspansi sepanjang baris pertama. Jadi kita mencoret baris pertama dengan kolom ketiga. Jika kita melakukan ekspansi kofaktor, maka minus 1-nya ini keluar, seperti yang terlihat di sini. Dan yang tidak tercoret tadi, kita tuliskan di sini, dan menjadi matriks ordo 3x3. Dan untuk mempermudah lagi, untuk menghitung determinan A-nya itu, kita ubah matriks ordo 3x3 ini menjadi matriks ordo 2x2. Jadi kita melakukan lagi ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Jadi kita coret kolom pertama dengan baris ketiga, dan satunya ini keluar. Minus 1-nya tetap kita tuliskan. Jadi tinggal minus 22, 17, minus 21 dengan minus 3. Untuk mencari determinan A pada matriks ordo 2x2 itu, misal ada matriks A, B, C, D, maka determinannya itu A dikali D dikurang B dikali C. Nah, di sini kita punya minus 22, minus 21, 17, dan minus 3. Dan ini merupakan matriks ordo 2x2. Jadi langkah selanjutnya itu, karena di sini tadi A dikali D, maka di sini minus 22 dikali minus 3, hasilnya itu 66, dan dikurang B dikali C, jadi minus 21 dikali 17, yaitu 357. Kemudian hasilnya ini minus 1 dikali 423, jadi hasilnya itu minus 423. Nah, ini merupakan determinan A. Kemudian kita hitung determinan dari matriks A1.
seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa A1 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom pertama dengan kolom minus 32, 14, 11, minus 4. Di sini kita ingin menolkan yang satu ini. Jadi, untuk menolkan satu ini, kita perlu mengalikan minus 1 dengan baris ketiga dan lalu menjumlahkannya dengan baris pertama. Dan hasilnya itu minus 43, minus 5, minus 1, dan 0. Kemudian, kita ingin menolkan lagi minus 5 ini dengan minus 43. Nah, untuk menolkan minus 43 ini, kita kalikan minus 43 dengan kolom ketiga, kemudian dijumlahkan dengan kolom pertama. Jadi hasilnya itu 0, minus 287, minus 118, dan minus 47. Kemudian kita nolkan lagi minus 5 ini. Caranya itu minus 5 dikali dengan kolom ketiga, kemudian dijumlahkan dengan kolom kedua. Dan hasilnya itu 0, minus 36, minus 14, dan minus 7. Kemudian, kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Jadi, kita coret baris pertama dengan kolom ketiga. Dan satu ini tuh kita keluarkan. Dan ini kita tuliskan menjadi matriks ordo 3x3. Selanjutnya, kita ingin menolkan lagi 4 ini. Caranya itu 4 dikali baris kedua, kemudian dijumlahkan dengan baris ketiga. Dan hasilnya itu ini, minus 519, minus 63, dan 0. Nah, untuk mencari determinan A1-nya lebih memudahkan, kita ubah lagi menjadi matriks ordo 2x2. Dengan cara melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Dan ini hasilnya. Seperti tadi, untuk mencari determinan A pada matriks ordo 2x2 itu, kita menggunakan A dikali D dikurang B kali C. Jadi kita mendapatkan minus 1 dikali minus 519 dikali minus 36 ditambah 126 ditambah 63 dikali minus 287 ditambah 1062. Dan hasilnya lagi minus 1 dikali sini minus 1 tetapnya minus 1. Kemudian di sini minus 519 dikali 90 ditambah 63 dikali 775. Jadi hasil dari perkalian ini adalah minus 46.710. Kemudian hasilnya ini adalah 48.825. Dan hasilnya dari penjumlahan ini adalah 2115. Karena di sini ada minus, maka dikali minus. Jadi hasil akhirnya adalah minus 2115. Kemudian kita hitung lagi determinan dari matriks A2. Nah, seperti yang kita ketahui, matriks A2 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom kedua dengan kolom minus 32, 14, 11, dan minus 4. Lalu kita ingin menolkan yang satu ini dengan yang minus 1. Caranya itu kita kalikan minus 1 dengan baris ketiga, kemudian kita jumlahkan dengan baris pertama. Dan ini hasilnya 0, minus 43, minus 1, dan 0. Selanjutnya kita ingin menolkan lagi yang minus 43 ini. Caranya yaitu kita kalikan minus 43 dengan kolom ketiga, kemudian kita jumlahkan dengan kolom kedua.
dan di sini sudah menjadi 0. Hasilnya itu 0, minus 287, minus 188, dan minus 47. Kemudian untuk lebih memudahkannya lagi, kita ingin mengenalkan lagi yang satu ini. Dengan cara baris ketiga dijumlahkan dengan baris keempat. Yang ini hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris keempat. Jadi kita coret kolom ketiga dengan baris keempat. Dan di sini sudah ada matriks ordo 3x3. Dan yang satunya yang tadi ini kita keluarkan. Kemudian untuk lebih memudahkannya lagi, kita ingin menjadikannya itu matriks ordo 2x2. Jadi kita melakukan lagi ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Dan ini hasilnya. Seperti yang tadi, kita memiliki matriks ordo 2x2, maka kita akan lakukan seperti pada matriks A, B, C, D tadi, yaitu A dikali D dikurang B dikali C. Jadi di sini 2 dikali 1, 2, kemudian 9 dikali minus 1, yaitu minus 9. Begitupun dengan yang ini. Dan hasil penjumlahannya ini adalah 11, dan hasil penjumlahannya ini adalah minus 523. Dan hasil perkaliannya ini adalah 1815 dijumlahkan atau ditambah 1569. Dan hasilnya itu, ini minus satunya tetap ya, tadi tetap dituliskan. Jadi minus 1 dikali 3384. Jadi hasilnya itu minus 3384. Kemudian kita hitung lagi determinan dari matriks A3. Nah, matriks A3 ini matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom pertama dengan kolom minus 32, 14, 11, dan minus 4. Ya, maaf, maksudnya kolom ketiga. Kemudian kita hitung determinan dari matriks A3. A3 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom ketiga dengan minus 32, 14, 11, dan minus 4. Kemudian kita ingin mengenolkan yang minus 1 ini dan yang satu ini. Caranya itu, kita kali baris ketiga dengan minus 1, kemudian kita jumlahkan dengan baris pertama. Dan ini hasilnya 0, minus 1, minus 43, dan 0. Lalu kita jumlahkan lagi baris ketiga dengan baris keempat. Dan ini adalah hasilnya. Selanjutnya, kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Dan kita sudah menemukan dua matriks ordo 3x3. Yang ini kita coret baris pertama dengan kolom kedua. Terus yang ini didapat dari kita coret baris pertama dengan kolom ketiga. Kemudian kita ingin supaya kita menghitungnya itu lebih mudah, kita ubah lagi ini menjadi matriks ordo 2x2. Jadi kita menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Begitupun dengan yang ini, kita melakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga untuk mendapatkan matriks ordo 2x2. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, jika kita sudah mendapatkan matriks ordo 2x2 ini, kita akan mendapatkan ini lagi. Begitupun dengan seterusnya, yaitu di sini 5-nya tetap di luar, begitupun dengan 43-nya. Sini ada minus 7 dikali 11 dikurang 3 dikali 36. Sini ada 11 dikurang 3 kali 1. Kemudian 5-nya ini tetap di luar, begitupun dengan minus 43-nya.
sini sudah ada hasilnya minus 77 dikurang 118. Di sini ada 11 dikurang 3. Kemudian hasilnya minus 925 ditambah dengan 344. Jadi hasilnya itu minus 1269. Kemudian kita hitung lagi determinan dari matriks A4. Matriks A4 ini adalah matriks yang didapat dari A dengan cara menukar kolom keempat dengan minus 32, 14, 11, dan minus 4. Kemudian kita ingin menolkan lagi yang minus 1 ini dengan cara baris ketiga dikali dengan minus 1 dan dijumlahkan dengan baris pertama. Dan ini hasilnya. Kemudian kita ingin juga menolkan lagi yang ini dengan yang ini. Caranya itu kita kalikan minus 1 ini atau kolom ketiga ini dengan minus 5, kemudian jumlahkan dengan kolom kedua. Dan ini hasilnya. Begitupun jika ingin menolkan di sini, kita kalikan kolom ketiga ini dengan minus 43, kemudian jumlahkan dengan kolom keempat. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nolnya. Kemudian kita ingin menolkan lagi nih yang satunya. Jadi kita jumlahkan saja baris ketiga dengan baris keempat. Dan kita sudah mendapatkan nolnya. Langkah selanjutnya itu kita lakukan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Lalu kita coret baris pertamanya dengan kolom ketiga. Dan yang satunya ini kita keluarkan. Nah, di sini. Dan kita mendapatkan matriks ordo 3x3. Kemudian kita ingin lebih sederhana, kita jadikan lagi matriks ordo 2x2 dengan cara kita mengekspansi kofaktor sepanjang baris ketiga. Dan kita sudah mendapatkan matriks ordo 2x2-nya. Seperti yang sudah dijelaskan lagi sebelum-sebelumnya nih. Kita menggunakan A dikali D dikurang B dikali C. Untuk ini. Ini 2 dikali minus 118, ini minus 1 dikali minus 287. Begitupun di sini 2 dikali minus 14, terus minus 1 dikali minus 36. Yang hasil dari perkalian tadi adalah minus 236 dikurang 287. Begitupun dengan hasil yang ini, minus 28 dikurang 36. Dan hasil penjumlahannya lagi yang ini yaitu minus 523, dan hasil penjumlahannya yang ini adalah minus 64. Kemudian kita kalikan lagi yang ini, terus kita kalikan juga yang ini. Dan hasilnya yaitu minus 10.983. Dan hasil perkalian yang ini yaitu 10.560. Dan hasil penjumlahannya yang ini lagi yaitu minus 423. Karena di sini ada minus 1, jadi kita kalikan saja dan hasilnya itu 423. Setelah kita mendapatkan determinan A, terus determinan A1, A2, A3, dan A4, kita gunakan solusi yang tadi, yaitu untuk mencari X1-nya, determinan A1 per determinan A. Untuk mencari X2-nya yaitu determinan A2 per determinan A, begitupun seterusnya. Di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Untuk X1 adalah 5, X2 adalah 8, X3 adalah 3, dan X4 adalah minus 1. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kita cek apakah sudah benar X1, X2, X3, dan X4 ini yang kita dapatkan merupakan solusi dari persamaan. Nah, caranya itu kita substitusi hasil dari X1, X2, X3 dengan X4 ke persamaan AX sama dengan B ini. Dan setelah kita buktikan, ternyata hasilnya itu sudah benar.